Informasi Manajemen Prodi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer, Universitas Juanda Bogor. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Didi SEMAK. Kelompok kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Aldi Apriansah dengan NIM D2010957. Lalu dengan saya sendiri Isma Kusmiati dengan NIM D2010656. Kemudian ada Lasmini dengan NIM D2010684. Muhammad Naufal dengan NIM D2010243, Neng Reni dengan NIM 193711068, dan Raihan Salman Darmawan dengan NIM D2010459. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang konselor Universitas Juanda Bogor, yaitu Dr. Haji Martin Rostami SH MH, dan juga Rektor Profesor Dr. Andes Suhaidi SH MH, dan juga Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yaitu Alukbar Hakim SH MH. Adapun Wakil Rektor Bidang Kerjasama PMB dan Pengembangan Bisnis yaitu Dr. Haja Ende Suhartini SH MH, dan juga ada Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian, Inovasi, dan Hilirisasi Dr. Insinyur Ristika Handarini MP. Di sini juga ada dekan fakultas yaitu Ibu Ginung Pratidina Dra MSI sebagai dekan, Ibu Irma Purnamasari SOS MSI Wakil Dekan Akademik, dan juga Ibu Maria Fitria SOS MSI sebagai Wakil Dekan Non Akademik, dan juga ada Kaprodi yaitu Ibu Firly Apriliani SOS MPA. Sekarang saya berada di Universitas Juanda, di mana Universitas Juanda ini merupakan salah satu universitas swasta yang terletak di Jalan Tol Jagorawi, nomor 1 Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan di belakang saya ini merupakan gedung A, yaitu gedung rektorat, di mana di dalamnya terdapat ruang rektorat dan juga ruang kelas pascasarjana. Lalu di belakang saya terdapat gedung B yang di dalamnya terdiri dari 2 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pangan Halal dan juga Fakultas Pertanian yang terdiri dari beberapa program studi. Di sini adalah gedung D, terdiri 1 fakultas, 1 prodi yaitu hukum. Ini adalah gedung E yang di dalamnya terdapat Fakultas Ekonomi dan 2 prodi yaitu Akuntansi dan Manajemen. Dan ini merupakan gedung F, yaitu gedung Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer. Di sini terdapat 3 program studi yaitu Ilmu Administrasi Publik, Sains Komunikasi, dan Ilmu Komputer. Baik, di sini merupakan gedung G. G ini terdapat ruangan kemahasiswaan dan juga Fakultas FAIPG. Di dalamnya juga terdiri dari 5 prodi. Yang pertama pendidikan guru sekolah dasar, yang kedua manajemen pendidikan Islam, yang ketiga pendidikan bahasa Arab, yang keempat pembangunan syariah, dan kelima ekonomi syariah. Nah, kita beralih ke sebelah kanan kita, yang dimana ini gedung baru yang nantinya akan dinikmati dan difungsikan juga menjadi asrama untuk mahasiswa. Latar belakang Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dari suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, pelayanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi ini memiliki sekumpulan komponen informasi yang saling terintegritas untuk menghasilkan tujuan yang spesifik. Sistem informasi manajemen dapat berjalan secara baik jika didukung dengan teknologi yang canggih, sumber daya manusia yang berkualitas, serta komitmen organisasi. Sistem informasi manajemen memiliki peran penting dalam fungsi manajemen operasional seperti pengambilan suatu keputusan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengatur semua data yang dikumpulkan dari setiap tingkat perusahaan, meringkasnya dan menyajikan dengan cara memfasilitasi dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil untuk meningkatkan profitabilitas dan produktivitas perusahaan. Fungsi software adalah kebutuhan dasar agar dapat dioperasikan dengan baik yang ada pada sistem komputer tersebut. Berikut fungsi lain pada software yang dapat digunakan.
Fungsi software ada 4. Yang pertama, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Yang kedua, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang berfungsi dengan hardware komputer. Yang ketiga, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Yang terakhir, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Jenis software secara umum ada 3. Yang pertama, sistem operasi, yang kedua, program aplikasi, dan yang terakhir yaitu bahasa pemrograman. Manfaat software yang terbagi 3 poin. Yang pertama, software sebagai produk. Yang kedua, software sebagai bisnis. Yang ketiga itu software sebagai proyek, yang dimana software sebagai produk itu pembuatan software atau perangkat lunak yang bertujuan untuk dijual kepada masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan fasilitas dari tirani lunak tersebut. Yang kedua, software sebagai bisnis, yang dimana manfaatnya software sebagai bisnis ini dapat diartikan dengan memanfaatkan perangkat lunak untuk memberikan penghasilan secara terus-menerus melalui jalur bisnis tersebut. Yang ketiga ada software sebagai proyek, di mana perangkat lunak yang digarap oleh seorang individu atau perusahaan untuk dijadikan sebagai proyek guna mendapatkan penghasilan. Proyek ini ada hanya pada saat terdapat permintaan dari konsumen atau pembeli. Dan ketika software berhasil dibuat, software otomatis menjadi milik si pembeli tersebut. Siakat yaitu adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk menangani proses pengelolaan data akademik dan data terkait lainnya, sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dan pengelolaan manajemen perguruan tinggi, pengambilan keputusan, serta pelaporan di lingkungan perguruan. Adapun fungsi siakat yang terdapat 4 bagian. Yang pertama, memudahkan proses input data akademik. Yang kedua, integritas data. Yang ketiga, rekam jejak mahasiswa. Yang keempat, pusat informasi pembelajaran. Pertama, kita masuk Chrome, lalu klik penelusuran, dan ketik unida.ac.id. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita akan disuguhkan dengan beberapa fitur seperti PMB online, Siakat online, e-learning, dan lain-lain. Lalu kita masuk saja ke Siakat online. Nah, di sini kita akan masuk ke Siakat, namun di sini kita harus memasukkan terlebih dahulu user, password, dan kode. Nah, untuk usernya sendiri yaitu NIM mahasiswa dan passwordnya yaitu tanggal, bulan, dan tahun lahir mahasiswa. Lalu kita masukkan kode yang sudah tertera di sana. Jika sudah, maka klik gabung. Tunggu beberapa saat. Dan setelah masuk di sini kita ada beberapa menu seperti menu home, pembayaran SPP. Di mana pembayaran SPP di sini kita akan dilihatkan dengan NIM kita, kode bayar, dan tunggakan SPP kita. Kalau misalkan kita ada tunggakan, di sini akan tertera berapa tunggakan kita. Lalu di sini ada informasi penting terkait pembayaran SPP. Lalu selanjutnya ada biodata mahasiswa, di mana terdapat NIM, nama mahasiswa, nomor virtual account, jenis kelamin, program studi, dan pembimbing akademik. Lalu ada kartu rencana studi, di mana di sini kalau misalkan kita sudah masuk dan sudah mendapatkan mengisi KRS, di sini ada jenis KRS, jumlah mata kuliah, jumlah SKS, dan status. Lalu yang kedua ada KRS MBKM. Kalau misalkan kita mengambil MBKM, maka di sana akan tertera jumlah mata kuliah yang kita ambil, jumlah SKS, dan status. Kalau misalkan belum diverifikasi, maka di sini akan terdata belum terverifikasi. Lalu selanjutnya ada kartu hasil studi, di mana di sini akan tertera jumlah semester yang sudah kita tempuh dari semester 1 sampai semester yang sekarang kita tempuh.
Lalu yang selanjutnya yaitu transkrip nilai, di mana transkrip nilai ini jikalau mahasiswa ingin melihat nilai IPK-nya sendiri atau IPS-nya, nah mahasiswa tinggal membuka sistem informasi akademiknya sendiri. Lalu yang selanjutnya ada kuesioner, di mana kuesioner ini harus diisi oleh setiap mahasiswa sebelum pengisian KRS. Lalu yang selanjutnya ada kalender akademik, di mana di dalamnya terdapat agenda kegiatan, tanggal mulai dan tanggal akhir seperti daftar ulang KRS, KPRS, pelunasan SPP, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tanggal perkuliahan. Dari pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan tujuan dari sistem yaitu untuk mengatur semua data yang sudah dikumpulkan. Hasil yang diperoleh dari sistem informasi manajemen pada umumnya akan selalu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan di perusahaan atau di organisasi. Dengan adanya sistem informasi manajemen, berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan analisis manajemen akan terselesaikan dengan cepat. Adapun sistem informasi akademik atau bisa disebut dengan SIAKAD, yaitu untuk mempermudah dosen, staf, dan mahasiswa dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan perkuliahan dan data yang diperlukan. Untuk kalian yang masih bingung mencari universitas Dan jurusan yang tepat, Mari bergabung bersama kami Di Universitas Juanda Bogor. prodinya apa? Administrasi Publik.